Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 130. Gengsinya tinggi sekali. Roland berpamitan setelah merasa Isabel tidak mau berdekatan dengannya. Hanya dengan melihat dari dekat, itu sudah lebih dari cukup untuknya. Hanya bisa berdoa, suatu hari putrinya bisa benar-benar menerima keberadaannya. Meskipun hanya berstatus orang lain, wajar saja Isabel tidak mau berteman dengannya. Selama ini, dia hanya orang asing bagi putri sendiri. Mungkin ini adalah bentuk hukuman atasnya dulu, seisang hamil, dan dia menolak untuk menikahi dan beri status pada anaknya sendiri. Dan setelah ada orang lain yang melakukan tanggung jawabnya, rasanya tidak adil kalau dia masih ngotot dan maksa. Sebelum berpamitan, lelaki itu memberanikan diri mengecup paksa rambut Isabel yang beraroma khas sampo anak-anak. Menikmati sentuhan langsung pada darah dagingnya, ini adalah kali pertama dia menyentuh putrinya. Sebelum hasil tes DNA itu keluar, dia sama sekali tidak mau dekat dengan Isabel. Meskipun saat penculikan yang dijalaninya, dia memiliki kesempatan. Ketidakpercayaannya pada Risa membuat Roland menolak mengaku putrinya sendiri. Dan sekarang, setelah semua jelas keadaannya tidak ada pihaknya, Isabel menolak beradaannya. Hatinya kecewa saat merasakan Isabel yang ketakutan saat bersentuhan dan merit kencang. "Ya, Om cuma mau sayang." Roland tidak melanjutkan perkataannya. Bingung harus memanggil Isabel dengan sebutan apa. "Kami biasa manggilnya Ica," jelas Bella membuang pandangannya. Ada rasa sungkan ketika harus berdekatan dengan laki asing yang baru dikenalnya. "Om pamit ya," lanjut Roland. "Saya pamit," ucapnya, tersenyum hangat pada Bella. Sepanjang perjalanan menuju bandara, bibir Roland terus tersenyum. Gambaran putrinya dalam gendongan Bella terus bayang di wajahnya. Tidak jarang laki itu berbicara sendiri di kursi belakang, menggambarkan betapa mengemaskannya sang putri. Kalau keadaan mendukung, ingin sekali bawa Isabel pulang ke Surabaya dan mengenalkan gadis kecil itu pada kedua orang tuanya. "Ini Pak," ucap sopir pribadi Roland, selama tinggal di Jakarta. Tiba-tiba laki-laki setengah abad itu menyodorkan ponselnya pada sang majikan. Sewaktu Roland ngobrol di teras rumah, dia sempat mendokumentasikannya dengan kamera ponsel dari jauh. Lumayan untuk mengobati kerinduan sang majikan yang belakangan memilih tinggal di Jakarta sejak istrinya meninggal. Hanya ke Surabaya. Sesekali menjenguk kedua orang tuanya yang sudah renta. Senyum terukir di wajah tampan Roland. Pria matang usia 45 tahun itu mengusap layar ponsel dengan bibir melengkung ke atas. Menatap Isabel dan Bella tanpa berkedip. Di dalam sana ada sebuah kehangatan keluarga yang selama ini tidak dapatkannya. "Putriku cantik sekali," bisiknya pelan, membeku. Menatap Isabel sampai akhirnya tatapan itu berpindah pada wanita muda dengan ganu hamil dan perut mulai membuncit seiring usia kandungannya yang kian besar. "Aku bisa lega. Setidaknya putriku diurus tantenya sendiri." Jeda sejenak. Wanita ini masih muda, terlihat berbeda dibandingkan kakaknya. Lanjut Roland, bibirnya tidak berhenti berkata, entah kalimat berita itu ingin dibagi dengan siapa. Hanya ada dirinya dan sopir di dalam mobil. "Rencananya, kapan Pak Roland kembali ke Jakarta?" tanya sang sopir lagi. "Secepatnya. Untuk saat ini, aku ingin mengambil hati putriku. Aku berharap bareng mengizinkan. Suatu saat aku ingin mengenalkan Isabel pada kedua orang tuaku. Pasti mereka senang sekali." Jelas Roland, tangannya dekatan, mentransfer foto dari ponsel sopir ke ponsel pribadinya. Dari sekian banyak foto Isabel yang tersimpan ponsel pintarnya, hanya visual yang barusan diambil yang menggambarkan kedekatan Isabel bersama dengan Bella. Di sisi lain, Bella yang barusan ditinggal tamunya tampak mencari ponselnya, masih dengan menggendong putrinya. Bella menghubungi suaminya, mengabarkan kedatangan Roland yang tiba-tiba di rumah mereka. Tentu menjadi kejutan untuk Bara. Lelaki itu bahkan langsung berpikiran negatif. Kedatangan Roland ke rumahnya sedikit banyak membuatnya khawatir. "Berapa lama dia di sana, Bella?" tanyanya, setelah mendengar cerita istrinya panjang lebar. Berusaha menutup pikiran buruknya. "Tidak lama, Mas. Hanya sebentar. Dia mau ke bandara jadi sekalian mampir." "Apa yang kalian bicarakan?" tanya Bara lagi. Laki-laki itu masih fokus dengan kemudi di tangan. Melajukan mobilnya sembari berbicara dengan istrinya di ponsel. "Tidak ada, hanya basa-basi, Mas. Aku kasihan. Sepertinya dia sangat menyayangi Ica. Tapi putri kecilmu itu menolak, tidak mau didekati," cerita Bella. Bara tersenyum. Meskipun dia sadar Isabel bukan putri kandungnya dan Roland lah ayah biologis dan seharusnya lebih berhak atas Isabel. Namun,
Saat mendengar Isabel menolak Roland, ada semburat bahagia terlihat di wajah tampan Bara. Sebut saja dia cemburu. Dan benar adanya. Kalau bisa dia tidak ingin berbagi status ayah dengan orang lain. Sejak kecil Isabel bersamanya. Tiba-tiba Roland datang membawa fakta tidak terbantah kalau Isabel putrinya. Sungguh berat rasanya untuk Bara. Belum siap menerima putrinya memanggil Daddy pada laki-laki lain. Dia berharap dia bisa menjadi Daddy Isabel selamanya. Kalian tidak bahas hal lain bukan? Tanya Bara lagi. Rasanya dia ingin tahu semua hal. Kalau boleh jujur selain alasan Isabel, dia sedikit tidak rela ketika istrinya dikunjungi laki-laki lain. Tidak ada mas, sahut Bella belum paham arti dan pernyataan suaminya yang menyimpan bibit-bibit cemburu. Cemburu tersembunyi karena Bara belum siap mengaku perasaannya sendiri. Selama ini dia berusaha membantah, baik di depan Bella ataupun dirinya sendiri. Laki-laki itu menolak untuk mengakui perasaannya sendiri yang sampai sejauh ini dirasakannya untuk Bella. Getar-getar cinta yang entah saja kapan tumbuh, tetapi dia mulai merasakan kembali gairah yang dulu sempat dirasakan. Kamu tidak mengundangnya masuk ke dalam rumah kita kan? Bara kembali melempar tanya. Rasanya belum puas. Tidak mas. Jangan biarkan dia memandangmu ya. Tita Bara seperti anak kecil. Mas, apa-apaan sih? Gerutu Bella. Sudah ingin mematikan sambungan ponselnya. Kesal bercampur bahagia dengan pernyataan Bara yang tidak berkesudahan. Maaf, tetapi kalau dia muncul kalian lagi di rumah, tolong kabari. Aku tidak mau istri dan putriku berduaan dengan laki-laki lain di belakangku. Jelas Bara. Bella mengerutkan dahi, masih dengan ponsel menempel di telinganya. Jangan katakan mas cemburu pada Roland, ucap Bella tiba-tiba. Bara tergagap kali ini. Kakinya tiba-tiba menginjak pedal rem saat ketika laju mobilnya terhenti. Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya... Bara berusaha mencari alasan. Aku hanya takut dia menculikmu dan Ica. Apalagi kamu sedang hamil. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada kalian. Elak Bara. Baiklah kalau begitu, aku matikan dulu teleponnya ya mas. Begitu sambungan itu terputus, Bella terus menatap Isabel. Dedimu itu gengsinya tinggi sekali. Cemburu saja tidak mau mengakui. Padahal Mommy begitu berharap dia mengatakan di depan Mommy. Gerutu Bella. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.